Halo, Assalamualaikum Bu Bel. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ya, gimana ini kabarnya Bu Bel hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Alhamdulillah sehat ya, tapi roman-romannya ini kayak yang lagi apa sih, lesu gitu, lemah. Ya betul Ayo, banget, betul banget Bu Fitri. Kok uh-uh. bisa tahu sih? Saya Ya lagi, kelihatan ini aura-auranya ya, aura-aura ya ini. saya Aduh, lagi, saya lagi bingung banget nih Bu. Saya bingungnya sedang, kenapa nih Bu Bel? saya lagi bingung, lagi galau nih Bu. Kalau kata anak zaman sekarang, Oh saya gitu. lagi bingung soalnya apa namanya saat ini sedang memiliki cukup banyak kesibukan ya. Mm-mm. Terkait dengan banyaknya pekerjaan. Yang pertama sudah pasti Mm-mm. kita sebagai guru itu mengajar ya. Kemudian Mm-mm. di sekolah juga kebetulan saya juga menjabat sebagai pembina ekstrakurikuler PMR. Lalu selain itu Mm-mm. juga ya saat ini juga sedang ada kegiatan MPLS juga di sekolah dan kebetulan juga membantu di kegiatan ini. Lalu juga apalagi ya? Ada juga apa namanya? Sedang ada ini juga sih Bu, kegiatan gerakan sekolah sehat juga. Jadi memang Mm-mm. agak lumayan padat gitu ya jadwalnya. Ditambah juga dengan apa pendidikan guru penggerak ini Bu, yang lumayan ya Mm-mm. menyita waktu kita untuk mengisi Mm-mm. tugas-tugas, mengisi LMS seperti itu. Jadi kadang saya suka bingung gitu bagaimana cara mengatur waktu, membagi waktu antara pekerjaan dengan membagi waktu dengan kondisi di rumah, dengan apa namanya, dengan waktu saya untuk anak-anak, untuk diri saya sendiri dan juga untuk anak-anak saya seperti itu. Kayak gitu sih Bu. Gitu. Jadi Bubel itu sekarang lagi bingung karena Bubel sekarang ada di kondisi di mana Bubel sebagai guru, terus punya banyak tugas tambahan juga di sekolah. Tadi itu sebagai pembina, sebagai ada kegiatan GSS ya. Terus kemudian juga Bubel kurang efektif dalam memberikan waktu untuk keluarga juga ya. Gitu ya Bu ya. Ya, Oh ya gitu. kira-kira seperti itulah Bu. Kayak Mm, gitu mm, Bu, mm. betul Terus sekali. Bubel juga ingin waktunya itu lebih efektif gitu ya. Jadi bukan hanya saja di sekolah, tapi Bubel juga bisa melaksanakan tugas Bubel sebagai ibu di rumah, gitu ya Bubel. Iya Bu, betul Gitu sekali memberikan seperti itu. eh, gitu. Jadi bisa memberikan waktu yang cukup untuk keluarga juga, gitu ya Bubel ya. Ya, betul Bu Fitri, seperti itu. Mm. Kira-kira seperti Nah, itu. Bu Bel, kira-kira nih dari perbincangan kita sekarang ini nih gitu ya. Kira-kira nih apa sih gitu yang ingin Bu Bel dapatkan gitu tuh hari ini tuh dari perbincangan kita. Ya, saya sih sebenarnya pengennya bisa membagi waktu, Bu, bisa menemukan solusi bagaimana caranya saya bisa membagi waktu antara pekerjaan saya, waktu untuk diri saya sendiri gitu kan, dan waktu untuk mengurus keluarga saya, anak dan suami saya tentunya gitu. Itu sih, Bu. Gitu. Jadi Bu Bel inginnya itu semua bisa di bisa mendapatkan porsi waktunya masing-masing, bisa melaksanakan Iya. pekerjaannya, bisa dilaksanakan gitu ya, bisa dilakukan dengan baik. Nah, kalau boleh tahu dalam satu hari itu Bu Bel ngapain aja tuh kegiatannya? Dalam satu hari efektif misalkan, Mhm. seperti apa yang dilakukan Biasanya oleh Bu Bel? kalau pada hari kerja ya, pada hari Senin sampai Jumat ya tentunya setiap hari karena kita sebagai guru ya kita mengajar ya Bu ya. Saya mengajar dari pagi itu dari jam 7 sampai dengan jam 4 gitu. Kadang mengajar itu satu hari itu bisa 7, 8 atau bahkan sampai 10 jam satu harinya karena memang fullnya kalau di SMA itu satu hari itu 10 jam gitu. Itu pada saat di sekolah gitu. Kemudian setelah itu sampai rumah mungkin bisa jam 4 kita baru pulang ya, sekitar jam setengah 5 lah sampai rumah. Biasanya kalau malam ya saya buka laptop lagi kemudian mengerjakan tugas-tugas CGP gitu, mengerjakan LMS atau kadang kalau memang sedang ada tugas dari berkaitan dengan pembina eskul ya saya lakukan juga gitu Bu. Jadi apa ya? Ya itulah waktunya jadi di rumah tapi masih mengerjakan pekerjaan di luar rumah seperti itu Bu.
Oke oke baik. Nah tadi di awal kan Bubel itu cerita ya, jadi ingin apa melakukan semua kegiatan atau tanggung jawab seefektif mungkin ya. Nah menurut Bubel sendiri kalau satu hari efektif itu yang seperti bagaimana sih Bubel gitu tuh? Menurut Satu Bubel. satu hari yang efektif itu ya saya pengennya sih pekerjaan di luar rumah saya kerjakan semuanya di luar gitu. Maksudnya dari pagi sampai dengan sore sebelum saya sampai ke rumah gitu. Jadi semuanya saya lakukan misalnya pekerjaan ya dilakukan di sekolah gitu. Jadi kalau sudah sampai rumah Gitu. sudah gitu, tidak Oh gitu. jadi saya bisa mengerjakan pekerjaan lain saat di rumah. Misalnya saya kan senang nonton film tuh Bu, atau saya senang masak misalnya. Jadi saya di rumah bisa masak, kemudian juga bisa melakukan hobi-hobi saya yang lain gitu. Jadi Atau maksudnya tidak membawa pekerjaan sekolah ke nah, rumah gitu. iya, Jadi datang ke rumah udah saya fokus ke pekerjaan rumah gitu ya. Gitu ya, iya, Bu. iya Oh gitu. gitu. Maksudnya seperti Mm, itu, mm, Bu. mm, mm. Oke 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 paham. Terus kalau boleh saya tahu nih, misalkan di keseharian Bu Bel di sekolah mengajar itu ada waktu kosong nggak Bu Bel? Apa misalnya dari waktu ke waktu, misalkan Bu Bel tuh sibuk gitu ngajar ke tiap kelas? Hmm. Karena kan kalau SMA biasanya ada apa dihitung Iya. jam kan ya? Nah gitu. Apakah full satu hari itu mengajar atau ada waktu jeda lah, waktu kosong gitu? Sebetulnya dalam satu hari itu memang ada hari-hari tertentu saya memang mengajar sampai 10 jam Bu, tapi tidak setiap hari gitu, tidak setiap hari. Seperti pada semester lalu itu saya mengajar 10 jam pada hari Senin misalnya, tapi hari Selasa, Rabu saya hanya mengajar 7 jam, ada yang 6 jam gitu. Kalau di hari Jumat apalagi saya hanya mengajar 3 jam atau 4 jam kalau tidak salah seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada waktu kosong sih di sela-sela jam mengajar itu. Dan itu biasanya saya isi dengan ngoreksi, kadang ya mengoreksi tugas, menilai hasil pembelajaran anak-anak selama di kelas, seperti itu sih biasanya saya lakukan. Oh gitu. Selain misalkan tadi mengerjakan apa itu lembar-lembar itu ya. Selain itu ada lagi nggak yang dilakukan oleh Bu Bel? Selain itu, kira-kira? Sejauh ini sih kalau misalnya saya sempat sih ya kalau ada tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas tambahan saya biasanya saya kerjakan di sela-sela jam pelajaran itu Bu. Tapi kalau tidak ada ya saya lebih saya gunakan dengan untuk mengobrol bersama rekan-rekan guru, kadang beristirahat kayak gitu sih Bu. Nah tadi Bu Bel itu kalau boleh tahu dalam satu minggu ini tadi itu dari hari Senin sampai hari kapan tuh Bu Bel Jumat, ngajarnya tuh? sampai hari Jumat. Oh hari Senin sampai Jumat. Jadi di hari Sabtu dan hari Minggu udah kosong tuh ya, Ya, gitu. Nah selain 2 hari itu nggak ada lagi tuh full semua gitu ngajar. iya Bu, full semua ngajar. Yang kosong hanya hari Sabtu Minggu. Kadang kan Sabtu juga kita pakai buat lokakarya tuh Bu ya. Kemarin Oh juga iya benar. karena Benar-benar. sedang ikut kegiatan PGP ini ya. Jadi kita hari Sabtu terkadang suka dipakai untuk kegiatan lokakarya atau kadang juga memang kita hari Sabtu Minggu juga masih suka buka laptop kan Bu untuk mengerjakan tugas-tugas CGP gitu. Makanya waktu saya seperti terkuras gitu ya. Waktu saya untuk anak-anak juga biasa hari Sabtu Minggu kan untuk anak-anak gitu kan. Jadi ini masih buka laptop di hari Sabtu Minggu gitu. Gitu. Jadi, tapi kalau misalnya di hari Sabtu itu, kalau misalnya tidak ada kegiatan loka tuh di hari Minggu juga sebelum misalnya ada kegiatan CGP tuh, itu Ibu ngapain aja tuh biasanya hari Sabtu Minggu itu? Biasanya ya saya melakukan hobi-hobi saya Bu. Tadi itu ya saya nonton film, saya jalan-jalan, atau mungkin Gitu. juga saya senang masak juga ya, itu hobi saya juga tuh masak kayak gitu. Kalau sedang memang benar-benar benar-benar kosong ya, tidak sedang ada pekerjaan gitu. Jadi ya karena memang kondisinya sekarang berubah ya gitu, Bu Bel juga tadi banyak kegiatan karena ada tugas tambahan juga, kemudian ada tugas sebagai CGP juga gitu kan. Nah ini kan tidak bisa dihindari ya Bu Bel ya. Nah menurut Bu Bel nih kira-kira apa sih gitu yang perlu dilakukan nih kalau menurut Bu Bel sendiri gitu kan untuk mengatasi ini nih jadwal yang padat gitu kan, apa kira-kira yang perlu dilakukan Bu Bel?
Mungkin saya bikin rundown atau jadwal kegiatan mungkin ya Bu ya. Sepertinya saya Bikin memerlukan rundown itu. atau kira-kira selain itu apa lagi ya? Iya, jadi yang pertama mungkin saya harus membuat rundown kegiatan. Jadi jadwal saya dari hari Senin sampai Jumat. Saya kan sudah punya tuh jadwal mengajar saya. Nah, di jam-jam kosong ini mungkin bisa saya isi dengan kegiatan-kegiatan lain, kegiatan terutama tugas-tugas CGP mungkin bisa saya selipkan pada saat jam kosong, bisa saya kerjakan di sekolah, atau juga pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas tambahan itu bisa saya selipkan di sekolah. Tapi memang secara terjadwal ya Bu ya, terstruktur. Saya saya tulis di jadwal, saya catat. Mungkin seperti itu ya Bu ya, bisa saya lakukan. Iya. Terus tadi juga Bu Bel selain bikin jadwal, terus bikin apa tadi itu pokoknya supaya terstruktur gitu kan. Tadi di belakang Bu Bel bilang nih tugas ya terkait tugas-tugas CGP yang menumpuk nih. Nah, ini selama ini apa sih selain karena Bu Bel ngajar, ini untuk mengatasi ini apa nih yang Bu Bel sudah lakukan? Jadi biar pekerjaan sebagai guru bisa berjalan dengan baik, terus tugas-tugas yang ini tidak menumpuk. Nah, selama ini apa yang Bu Bel lakukan? Ya selama ini sih saya karena itu ya Bu ya, karena saya merasa waktu saya penuh gitu ya. Jadi ya itu seringnya menumpuk gitu Bu, tugas-tugas saya akhirnya saya kerjakan pada hari Sabtu dan Minggu. Karena saya kadang tidak punya jadwal yang yang tetap ya. Jadi pada saat di sela-sela jam mengajar kadang tidak fokus kalau mau mengerjakan tugas juga gitu ya. Jadi akhirnya terlewati gitu waktu-waktu begitu saja gitu pada waktu kosong, sehingga akhirnya ujung-ujungnya tugas tuh menumpuk, akhirnya saya kerjakan di akhir gitu pada saat di rumah atau pada saat weekend, pada saat libur seperti itu Bu. Jadi karena memang ternyata karena tidak terprogram, tidak terstruktur, tidak dibuat jadwal. Oke. Jadi mungkin nanti rencana yang akan Bu Bel buat seperti apa untuk mengatasi permasalahan ini? Itu tadi Bu ya. Selain membuat jadwal. Selain membuat jadwal, mungkin saya akan minta bantuan teman di sini Bu. Minta seseorang untuk mengingatkan saya. Karena alhamdulillah di sini saya juga ada bersama dengan rekan-rekan CGP yang lain ya. Di sekolah saya ada beberapa orang, jadi mungkin saya akan minta bantuan mereka untuk mengingatkan. Misalnya sedang ada tugas modul berapa, jadi biar kita sama-sama mengerjakan di sekolah seperti itu. Mungkin seperti itu Bu ya, saya akan minta bantuan teman. Sedangkan kalau untuk di rumah, saya akan minta bantuan kepada anak saya mungkin Bu, untuk mengingatkan saya bahwa ya, kalau waktunya di rumah ya di rumah seperti itu Bu. Oke. Keren banget tuh Bu Bel. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan baik ya Bu Bel ya. Jadi semuanya permasalahan yang Bu Bel hadapi bisa terselesaikan. Nah Bu Bel, karena waktu kita nih cuma sedikit lagi nih ya, kira-kira apa sih yang Bu Bel rasakan setelah percakapan kita tadi? Alhamdulillah Bu, saya merasa agak sedikit lega. Saya juga lebih nyaman lah, intinya tidak terlalu terpikirkan karena saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Oke, baik. Nanti boleh ya kalau misalkan kapan-kapan saya telepon Bu Bel lagi menanyakan bagaimana tentang rencana Bu Bel itu yang sudah dijalankan, bagaimana hasilnya gitu kan ya. Hari ini saya ucapkan terima kasih karena Bu Bel mau bercerita banyak sama saya ya. Terima kasih banyak. Nah, mudah-mudahan hari ini juga Bu Bel mendapatkan sesuatu nih dari apa yang kita perbincangkan. Apa tuh kira-kira, dapat sesuatu nggak dari perbincangan kita ini? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa Bu Fitri sudah membantu saya membuka ide ya untuk saya tadi itu ya. Saya sudah mengetahui lah bagaimana cara membagi waktu saya agar semua pekerjaan saya bisa dilaksanakan dengan baik, bisa efektif lah waktu yang saya gunakan dalam satu hari ini, bagaimana saya bisa memanfaatkan waktu saya dengan baik. Jadi luar biasa sekali Bu, terima kasih atas waktunya tentunya untuk Ibu ya. Oke, sama-sama Bu Bel. Baik Bu Bel, terima kasih atas waktunya. Nanti kapan-kapan saya telepon lagi ya, kita berbincang lagi. Baik Bu Bel, saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu.
Hati-hati. Oke.